Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Al-Aina Mardiah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ilmu Rosem Usmani sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu Rosem yang diampu oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, materi yang saya sampaikan ini merupakan rangkuman dari 8 video perkuliahan beliau yang kemudian saya susun kembali agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya Rosem Usmani dalam menjaga keaslian penulisan Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita lihat terlebih dahulu mengapa Rosem Usmani ini penting untuk dipelajari. Nah, teman-teman, Al-Quran ini kan adalah kitab suci yang dijaga langsung oleh Allah, bukan hanya dari sisi bacaannya saja, tapi juga dari sisi penulisannya. Ketika Islam mulai menyebar di berbagai wilayah, muncul perbedaan dialek dan cara membaca Al-Quran. Nah, agar umat Islam memiliki pedoman yang sama, pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukanlah penyatuan mushaf yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Dari sinilah lahir ilmu Rosem Usmani, yaitu ilmu yang membahas aturan penulisan Al-Quran sesuai mushaf yang disepakati para sahabat. Karena itu, mempelajari Rosem Usmani ini menjadi penting agar kita memahami bahwa penulisan Al-Quran bukan ditulis secara sembarangan, teman-teman, tetapi memiliki kaidah yang telah diwariskan sejak masa sahabat. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, yuk kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Rosem Usmani. Teman-teman, secara bahasa, kata Rosem ini berarti tulisan atau pola penulisan. Sedangkan Rosem Usmani ini adalah metode penulisan Al-Quran yang digunakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau membukukan mushaf Al-Quran. Dalam perkuliahan, Ustadz Ali menjelaskan bahwa penulisan ini itu bukan hasil kreativitas pribadi Utsman bin Affan, melainkan berdasarkan tuntunan yang diwariskan sejak masa Rasulullah SAW dan disepakati oleh para sahabat. Karena itulah, Mushaf Utsmani ini kemudian dijadikan standar penulisan Al-Quran hingga sekarang. Jadi, ketika kita melihat Mushaf Al-Quran modern, sebenarnya dasar penulisannya tetap mengacu kepada Rasul Utsmani, teman-teman. Oke? Kalau sudah memahami pengertiannya, sekarang kita lihat bagaimana sih awal mula munculnya Rosem Usmani. Oke, next. Baik, selanjutnya sejarah singkat Rosem Usmani. Jadi teman-teman, setelah Rasulullah wafat, Al-Quran itu telah dikumpulkan pada masanya Abu Bakar As-Siddiq. Namun, ketika Islam semakin luas, muncullah perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai daerah. Nah, untuk menghindari perselisihan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim penulis mushaf yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Nah, setelah mushaf selesai disusun, dibuatlah beberapa salinan yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah seperti Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Madinah sebagai pedoman resmi umat Islam. Nah, inilah yang menjadi awal lahirnya Mushaf Utsmani, teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung mengapa Rosem Usmani ini disusun. Oke, sekarang kita bahas tujuannya. Jadi, tujuan utama Rosem Usmani ini adalah menjaga keaslian Al-Quran. Selain itu juga, untuk menyatukan penulisan mushaf di seluruh wilayah Islam agar tidak terjadi perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Rosem Usmani ini juga menjadi pedoman dalam menjaga berbagai kiroat yang sah, teman-teman, sehingga tetap bisa dibaca sesuai riwayat yang benar. Jadi, dapat dikatakan bahwa Rosem Usmani ini bukan hanya menjaga tulisan, tetapi juga menjaga bacaan Al-Quran. Begitu, teman-teman. Setelah mengetahui tujuannya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu kaidah-kaidah dalam Rosem Usmani. Dalam ilmu Rosem Usmani, para ulama merangkum kaidah penulisan mushaf menjadi 6 kaidah utama, yang mana salah satunya disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kaidah pertama, yaitu ada al-hadz. Al-hadz artinya membuang. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang itu diantaranya ada alif, waw, ya, lam, dan nun.
Kemudian yang kedua, ada kaidah az-ziyadah, yaitu adanya penambahan huruf tertentu dalam tulisan mushaf meskipun huruf tersebut tidak selalu dibaca. Yang ketiga, ada al-badal. Badal artinya itu pengganti, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf lain dalam penulisan mushaf. Contohnya, penggantian alif dengan waw pada beberapa lafaz tertentu. Yang keempat, ada penulisan hamzah, yaitu aturan mengenai kapan hamzah ditulis sebagai hamzah qata' dan kapan hamzah ditulis sebagai hamzah wasol. Yang kelima, yaitu ada kaidah al-wasl wal fasl, yaitu aturan apakah suatu kata itu ditulis secara bersambung atau ditulis secara terpisah. Dan yang terakhir, kaidah yang keenam yaitu penulisan yang berkaitan dengan perbedaan qiraat, yaitu bagaimana satu tulisan dapat mengakomodasi beberapa bacaan yang mutawatir. Nah, itulah 6 kaidah dalam ilmu Rasm Utsmani. Selain 6 kaidah tadi, ada juga kaidah penulisan hamzah yang perlu kita pahami. Pembahasan pertama yaitu mengenai hamzah qata' dan hamzah wasl. Hamzah qata' ini berasal dari qata'a yang berarti memutus. Maksudnya, hamzah ini selalu memutus dan terdengar dalam bacaan. Ketika kita memulai bacaan ataupun menyambungkan dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tetap dibaca. Contohnya, inna a'toinaka. Pada kata a'toina terdapat hamzah qata' sehingga tetap terdengar. Nah, sedangkan hamzah wasl adalah hamzah yang hanya dibaca ketika berada di awal bacaan. Namun ketika disambungkan dengan kata sebelumnya, suara hamzah tersebut itu tidak dibaca. Contohnya, bismillahi. Pada kata ismi terdapat hamzah wasl. Ketika memulai dari kata tersebut dibaca ismi. Tetapi ketika disambungkan tidak terdengar hamzahnya. Teman-teman, dalam mushaf Utsmani, keduanya juga memiliki tanda yang berbeda. Hamzah qata' biasanya memiliki kepala hamzah, sedangkan hamzah wasl tidak memiliki kepala hamzah secara sempurna dan hanya diberi tanda tertentu. Pembahasan berikutnya adalah fasl dan wasl, yaitu aturan penyambungan dan pemisahan kata. Wasl berarti menyambungkan, sedangkan fasl berarti memisahkan. Dalam penulisan biasa, mungkin kita menganggap semua kata ditulis sesuai bahasa Arab umum. Namun, dalam Rasm Utsmani terdapat aturan khusus. Apakah suatu kata itu ditulis menyambung atau ditulis dipisah? Contoh, dalam tulisan biasa, lafaz mimma, mim, dan mim ditulis disambung. Namun, dalam beberapa tempat tertentu juga dalam mushaf ditulis terpisah, seperti mimma dalam tulisan min dan ma. Contohnya terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 28 dan surat An-Nisa ayat 25. Pada kedua ayat tersebut, kata mimma ditulis secara terpisah, min dan ma. Hal ini menunjukkan bahwa penulisan mushaf mengikuti kaidah Rasm Utsmani, bukan hanya mengikuti kaidah imla atau tulisan Arab biasa. Terakhir, kita akan membahas aturan penulisan ta' marbuthoh dan ta' mabsuthoh. Dalam Rasm Utsmani terdapat dua bentuk penulisan ta', yaitu ta' marbuthoh dan ta' mabsuthoh. Ta' marbuthoh adalah ta' berbentuk bulat seperti yang banyak kita temukan dalam bahasa Arab modern, sedangkan ta' mabsuthoh adalah ta' terbuka atau bisa juga disebut ta' tanis. Dalam Rasm Utsmani, penggunaan keduanya ini memiliki aturan tertentu. Contoh, lafaz imro'ah, jika imro'ah ini berdiri sendiri, maka biasanya ditulis dengan ta'nya ta' marbuthoh. Namun, ketika disandarkan dengan sesuatu, maka bisa berubah menjadi ta' mabsuthoh. Contoh, lafaz imro'ah ini disandarkan kepada lafaz Fir'aun. Imro'atu Fir'auna. Ta' di sini adalah ta' mabsuthoh. Jadi, perubahan bentuk ta' bukan karena perbedaan makna, tetapi mengikuti aturan penulisan dalam mushaf Utsmani.
Setelah mengetahui kaidah-kaidah dalam Rosam Usmani, selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan Rosam Usmani pada mushaf modern. Saat itu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf yang ditulis masih dalam bentuk yang sederhana. Tulisan Arab pada saat itu belum memiliki titik pembeda huruf, harokat, maupun tanda-tanda baca seperti yang kita lihat pada mushaf sekarang. Hal tersebut tidak menjadi masalah pada masa itu, karena para sahabat dan masyarakat Arab masih memiliki kemampuan bahasa Arab yang kuat, sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik tanpa membutuhkan tanda tambahan. Namun, ketika wilayah Islam semakin luas dan banyak masyarakat non-Arab mulai masuk Islam, muncullah kebutuhan untuk memberikan tanda-tanda tertentu agar pembacaan Al-Quran tetap benar dan terhindar dari kesalahan. Dalam perkembangannya, para ulama mulai memberikan penyempurnaan pada tulisan mushaf, seperti pemberian tanda baca atau harokat, yang mana pemberian tanda baca atau harokat tersebut dinisbatkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian, sistem tersebut disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sehingga muncul bentuk harokat seperti fathah, dhammah, dan kasroh yang kita kenal sekarang. Selain itu, pemberian titik pembeda pada huruf-huruf yang memiliki bentuk yang sama, seperti membedakan antara huruf ba, ta, dan tha, itu dinisbatkan kepada Nasr bin Asim Al-Laifi dan Yahya bin Ya'mar. Penyempurnaan tersebut bukan berarti mengubah Rosam Usmani atau menambahkan sesuatu ke dalam Al-Quran, tetapi hanya sebagai tanda bantu agar umat Islam lebih mudah membaca dan memahami bacaan Al-Quran dengan benar. Hingga saat ini, mushaf modern yang kita gunakan telah dilengkapi dengan berbagai tanda, seperti harokat, tanda wakof, tanda ayat sejadah, dan tanda-tanda lainnya. Namun, dasar penulisannya itu tetap mengacu kepada kaidah Rosam Usmani yang diwariskan sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, lalu bagaimana penerapan kaidah-kaidah tersebut pada mushaf yang kita gunakan saat ini? Mari kita lihat berikutnya. Oke, next. Setelah mengalami perkembangan, Rosam Usmani tetap menjadi dasar dalam penulisan mushaf yang digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Walaupun sekarang terdapat berbagai macam cetakan mushaf di dunia, seperti mushaf Madinah maupun mushaf standar Indonesia, semuanya tetap mengacu kepada kaidah Rosam Usmani. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan kecil dalam penulisan beberapa kata. Tapi perbedaan ini bukan karena adanya perubahan dalam Al-Quran ya teman-teman, tapi karena adanya perbedaan rujukan ulama dalam menetapkan bentuk penulisan mushaf. Nah, dalam pembahasan Rosam Usmani, terdapat dua ulama yang banyak menjadi rujukan, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud. Kedua ulama tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam masalah penulisan tertentu, sehingga hal tersebut berpengaruh pada beberapa bentuk tulisan dalam mushaf. Contohnya, terdapat beberapa kata yang dalam satu mushaf ditulis dengan menghilangkan huruf alif, sedangkan dalam mushaf lain, huruf alif tersebut tetap ditulis. Tapi, perbedaan tersebut hanya berkaitan dengan bentuk tulisan, bukan perbedaan isi, bacaan, maupun makna Al-Quran. Nah, teman-teman, jadi baik mushaf Madinah maupun mushaf standar Indonesia tetap berada dalam koridor Rosam Usmani dan sama-sama bertujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran serta memudahkan umat Islam dalam membaca kitab suci. Begitu, teman-teman. Sebagai penutup, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Rosam Usmani ini merupakan metode penulisan Al-Quran yang diwariskan sejak masa Khalifah Utsman bin Affan dan menjadi pedoman dalam penulisan mushaf hingga saat ini. Rosam Usmani memiliki kaidah-kaidah khusus seperti Al-Hajj, Az-Ziyadah, Al-Badal, penulisan Hamzah, wasl dan fasl, serta kaidah lainnya yang menunjukkan bahwa penulisan Al-Quran itu tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, perkembangan mushaf modern dengan adanya harokat, titik huruf, dan berbagai tanda baca juga menunjukkan usaha para ulama dalam menjaga Al-Quran sekaligus memudahkan umat Islam dalam membacanya. Dan dari mempelajari ilmu Rosam Usmani ini, kita dapat memahami bahwa penjagaan Al-Quran itu tidak hanya melalui hafalan dan bacaan, tetapi juga melalui penulisannya yang telah dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh para sahabat dan ulama dari generasi ke generasi. Alhamdulillah,
Demikian pembahasan mengenai ilmu Rasul Usmani yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang penulisan mushaf Al-Quran. Dan semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dalam mempelajari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.